Anak-anakku sekalian, siswa-siswi yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, alhamdulillah kita dapat bertemu pada hari ini dan berjumpa kembali dalam menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga Allah memberikan rezeki kepada kita dengan berupa ilmu pengetahuan yang bisa kita hayati, kita amalkan, dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, biasanya sebagai orang Islam, apalagi kita adalah Islam dengan ciri khas i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah, kita punya tradisi yang biasanya sering kita amalkan, yaitu berdoa dan bertawasul. Ya, itu mari sama-sama kita bertawasul kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabat beliau, tabi'in, keluarga beliau, orang tua kita, dan para alim ulama, salafus saleh, dan kaum muslimin dan muslimat sekalian. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan auliya Allah wa syuhada'i wa sholihin, urusan abaina wa ummahatina wa jaddatina wa akhawatina wa masyayikhina wa muallimina wa jami'al muslimin wal muslimat wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya, mudah-mudahan dengan pembacaan tawasul tadi Allah memberikan rahmat kepada kita dan kita dimudahkan dalam memahami ilmu agama. Anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, untuk pembahasan hari ini adalah kita membahas bab 2, yaitu tentang akhlak terpuji, sifat tawakal, sabar, ikhtiar, syukur, dan qanaah. Untuk hari ini kita bagi pembahasan tadi dalam 4 kali 40 menit pembelajaran. Jadi hari ini Bapak bagi dulu untuk 2 menit, 2 kali 40 menit kita membahas tentang tawakal dan qanaah. Sebelum kita berbicara membahas tentang apa itu tawakal dan qanaah, baiklah Bapak jelaskan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa-siswi dapat menghayati nilai-nilai tawakal dan qanaah. Yang kedua, siswa-siswi dapat berperilaku tawakal dan qanaah. Yang ketiga, siswa-siswi sekalian dapat memahami pengertian tawakal dan qanaah, contohnya dan dampak positif dari sifat qanaah dan tawakal. Yang keempat, siswa-siswi dapat menunjukkan contoh-contoh perilaku akhlak terpuji, tawakal dan qanaah. Baiklah siswa-siswi sekalian, sebelum kita membahas tentang materi tawakal dan qanaah, mungkin di antara kalian ada yang ingin bertanya tentang tawakal dan qanaah. Mungkin sudah pernah mendengar istilah tawakal dan qanaah. Baiklah, di sini akan Bapak jelaskan tentang pertama dulu adalah tawakal. Tawakal itu berasal dari bahasa Arab yang artinya berasal dari bahasa Arab wakala. Wakala yuwakilu. Wakala yuwakilu. Tawakkulan atau tawakkalan, yang berarti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan urusan kita kepada
kepada orang lain. Dalam masalah ini, dalam kaitan ini, menyerahkan sesuatu atau penyerahan tadi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan dari tawakal ini adalah untuk mendapatkan kebaikan dan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan. Nah, jadi tawakal, Bapak ulang. Tawakal ialah menyerahkan, mempercayakan, mewakilkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tawakal akan senantiasa dia akan mensyukuri jika dia mendapat sesuatu keberhasilan dari usahanya. Mengapa? Karena orang yang bertawakal dia selalu menyadari bahwa keberhasilan yang ia dapatkan itu atas izin dan kehendak Allah. Sebaliknya, orang yang mempunyai sifat tawakal, ketika dia mendapat kegagalan atau ketika dia mendapat musibah, ia akan merasa ikhlas menerima keadaan tersebut tanpa merasa putus asa dan larut dalam kesedihan, karena orang yang bertawakal kepada Allah itu menyadari bahwa segala keputusan Allah itu adalah yang terbaik. Semua sudah menjadi ketentuan Allah. Karena orang yang bertawakal adalah yakin di dalam hati, yakin sepenuhnya bahwasanya Allah itu menjamin atas segala rezeki dan kehidupan tiap-tiap makhluk yang dijadikannya, dan tidak membedakan antara ketika dia dalam kemampuan atau ketika dia dalam kekurangan. Jadi orang yang bertawakal itu bukan berarti dia kaya atau miskinnya, tetapi orang yang bertawakal itu dia akan selalu menyerahkan sesuatunya kepada Allah, menyerahkan rezekinya kepada Allah. Karena orang yang bertawakal itu yakin bahwasanya Allah yang menjamin rezeki dan kehidupan tiap-tiap makhluk yang dijadikan oleh Allah. Dan tanpa membedakan baik ketika dia kaya maupun dia miskin. Nah, jadi orang yang bertawakal itu bukan terletak kepada kaya dan miskinnya. Bisa aja orang yang kaya hatinya bertawakal kepada Allah, bisa saja orang yang miskin hatinya tidak bertawakal kepada Allah. Nah, jadi tawakal itu adalah masalah hati atau masalah keimanan. Nah, kenapa kita mesti bertawakal kepada Allah? Karena setiap manusia, setiap makhluk yang ada diciptakan oleh Allah sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Hal ini sesuai dengan ayat Quran yang diterangkan oleh Allah di dalam surah Al-Hud. Dalam surah Al-Hud apa bunyinya? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada daripada binatang yang melata di muka bumi ini melainkan Allah sudah menjamin rezekinya. Nah, jadi dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya Allah menciptakan manusia dan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini semuanya sudah ada rezekinya masing-masing. Karena itu, anak-anakku sekalian, kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang yang menjadi hamba Allah, wajib yakin dengan rezeki yang sudah dijamin dan ditentukan
oleh Allah. Nah, dan Allah menjelaskan lagi dalam surah Taubah, firman-Nya, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hendaklah orang mukmin itu berserah diri kepada Allah. Nah, jadi orang beriman ini, dari ayat ini kita diperintahkan, kita diwajibkan oleh Allah supaya bertawakal, supaya berserah diri kepada Allah, karena yakin rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Setelah kita ketahui, anak-anakku sekalian, bahwa tawakal itu adalah satu-satunya sifat terpuji dan ibadah batin yang berhubungan dengan kepercayaan kita kepada Allah. Allah berjanji, pasti janji Allah kepada makhluknya, bahwasanya Allah lah yang menjamin rezekinya masing-masing. Mengenai tentang banyak dan sedikitnya rezeki yang Allah berikan, itu sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Nah, tidak dapat orang lain menambah atau menguranginya. Kalau Allah menghendaki sedikit, kita terima dengan senang hati. Kalau Allah menghendaki banyak, kita terima juga dengan syukur. Ketika kita dapat rezeki yang banyak, kita bersyukur dengan ridho. Kenapa kita bersyukur dengan ridho? Karena kita mengetahui, kita memahami bahwasanya kita adalah hamba Allah, kita adalah makhluk Allah, maka kita wajib ridho dengan syukur dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Ketika rezeki yang Allah berikan itu sedikit, kita juga wajib ridho. Kenapa? Itulah ciri kita wajib beriman kepada Allah, ridho dengan ketentuan Allah, ridho dengan sabar. Jadi ridho dengan sabar. Ketika dapat nikmat, ridho dengan syukur. Ketika dapat musibah atau bencana atau wajib yang sedikit, ridho dengan sabar. Nah, ibarat dua sayap burung, ridho dengan sabar itu harus seimbang. Ya, ridho, sabar. Ridho dengan sabar. Ketika dapat nikmat, syukur dengan ridho. Ketika dapat musibah atau bencana, apa tadi? Ridho dengan sabar. Nah, itulah ciri-ciri orang yang bertawakal. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, apakah orang yang bertawakal itu cukup berpangku tangan di rumah atau menunggu rezeki datang dari Allah? Oh, tidak. Orang yang bertawakal itu dia juga wajib berusaha dan berikhtiar. Dan usaha ikhtiar itu tidak menghilangkan sifat tawakal. Malahan justru kita berusaha, dan di dalam usaha, di dalam ikhtiar itu menambah tawakal kita kepada Allah. Dan tidak mesti pula orang yang meninggalkan usaha itu bertawakal. Nah, jadi anak-anakku sekalian, tawakal itu bukan dilihat dari kepasrahannya. Misalnya, bahwa kita yakin, oh Allah sudah menjamin rezekiku, Allah sudah menjamin rezeki masuk, ada perlu aku bergawe, ada perlu aku berusaha. Oh, itu salah. Orang yang bertawakal itu dia tetap berusaha, dia tetap berikhtiar, tetapi menyerahkan hasilnya kepada Allah. Itulah hakikat makna orang yang bertawakal. Bukan berarti karena rezeki kita dijamin lalu kita berpangku tangan. Nah, jadi orang yang tidak bekerja bisa saja karena orang itu malas bekerja. Mungkin juga di dalam hatinya ada sifat tamak, mungkin saja di dalam hatinya ada sifat sombong atau sifat serakah. Nah, karena dia malas aja, dia tidak mau bekerja. Nah,
Dan orang yang malas bekerja itu akhirnya menjadi berpangku tangan kepada orang lain. Inilah yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Makanya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada menerima. Ya, lebih baik kita memberi daripada menerima. Nah, makanya kita ingat, Bapak ingat dulu ketika Bapak di sekumpul itu ikut pengajian Gus Kumpul Jasidin, Jasidin. Nah, Bapak ingat ketika dulu, jangan meminta sesuatu namanya kepada makhluk. Minta itu namanya kepada Allah. Kada boleh kita meminta kepada makhluk. Kenapa? Karena makhluk itu lemah. Karena makhluk itu kekurangan. Jadi kita meminta kepada Allah yang maha kaya, Allah yang maha memberi, Allah yang maha sempurna. Nah, jadi itulah ciri-ciri orang yang beriman, orang yang bertawakal kepada Allah. Ya. Dan di antara hikmah orang yang bertawakal kepada Allah itu ada beberapa hikmahnya. Yang pertama, orang yang bertawakal kepada Allah, satu, menghilangkan rasa malas, murung dan keluh kesah. Nah, jadi orang yang bertawakal itu dia semangat dalam bekerja, dia semangat dalam berusaha, tidak mau berpangku tangan, tidak meminta kepada orang lain, tidak mengharapkan pemberian orang lain, tetapi dia berusaha. Selama kita mampu berusaha, kita diberi Allah panca indera, punya dua tangan, punya dua kaki, apalagi mata, telinga, dan lain-lain. Di samping itu Allah memberi kita dengan akal dan pikiran supaya kita bisa berpikir mana yang terbaik bagi kita. Karena itulah kita gunakan untuk berusaha dan ya, tetapi kita jangan lupa apapun hasil usaha yang kita lakukan semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Itu orang bertawakal. Nah, kalau kita bertawakal kepada Allah, yang kedua, kita tidak akan merasa sombong ketika kita sukses, ketika kita berhasil dari usaha kita. Kenapa? Karena kita menyadari, karena kita memahami bahwasanya rezeki yang kita dapatkan itu adalah pemberian dari Allah. Selanjutnya, orang yang bertawakal ketika dia gagal atau ketika dia tidak berhasil dalam usahanya maupun dalam kegiatannya, dia tidak putus asa. Mengapa? Karena hasil usaha yang dilakukan oleh manusia itu tidak menentukan, semuanya adalah ketentuan Allah. Orang yang beriman kepada Allah menerima ketentuan jahat dan baik semua datang dari Allah. Karena itu orang yang bertawakal selalu optimis. Ketika dia berhasil, dia tidak sombong, dan ketika dia gagal, dia tidak putus asa. Yang ketiga, orang yang bertawakal itu menumbuhkan harapan baru dalam hidupnya. Karena bagi orang yang bertawakal, setiap usaha yang dia lakukan itu akan menumbuhkan harapan, sehingga dia selalu bersifat optimis dan dia tidak putus asa. Yang keempat, orang yang bertawakal kepada Allah itu akan meninggikan derajatnya di hadapan Allah dan di sisi manusia. Nah, itulah anak-anakku sekalian. Nah, di antara keuntungan positifnya pengertian dari tawakal dan hikmah-hikmahnya bagi kita orang yang beriman. Jadi anak-anakku sekalian, tawakal itu adalah hukumnya wajib ain bagi setiap kita. Kenapa? Karena kita mempunyai Zat yang maha memberi rezeki, Zat yang maha menjamin segala rezeki hambanya. Jadi kita wajib menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Di zaman Rasulullah SAW ada suatu hadis menerangkan, ketika itu ada seorang sahabat. Seorang sahabat itu dia mempunyai seekor onta. Lalu
onta tersebut tidak diikatnya. Akhirnya onta tadi berkeliaran bersama kemari. Ketika itu lalu Rasulullah datang melihat onta tadi berkeliaran, lalu ditegur oleh Rasulullah. Ini punya siapa ontanya? Ini punya sahabat. Lalu dipanggil oleh Rasulullah SAW. Hei sahabat Fulan bin Fulan, kenapa onta ikam kada diikat berkeliaran? Apa aja sahabat tadi? Ulun Rasulullah aja tawakal aja onta tadi. Diikat kata apa? Amuninya amun Allah kada menghendaki hilang, kada hilang aja. Tapi amun Allah menghendaki hilang aja. Ulun tawakal aja lo Allah Ta'ala, jadinya kan ulun ikat ontanya. Apa kata Rasulullah? Nah, salah kayak itu ya Nabi. Itu salah. Orang yang bertawakal itu kada kayak itu. Orang bertawakal itu ketika dia punya onta, lalu ontanya yang ditinggalkan, ikat dulu ontanya, dikunci. Kalau ibarat kendaraan itu dikunci dulu. Setelah kita kunci, kita ikat, baru kita bertawakal kepada Allah, baru kita serahkan kepada Allah. Nah, jadi orang yang bertawakal itu dia berusaha dulu semaksimal mungkin, lalu hasilnya apapun yang terjadi dia serahkan kepada Allah. Jadi itulah makna orang yang bertawakal. Selanjutnya, siswa-siswaku sekalian, selanjutnya apa ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, baik. Selanjutnya kita membahas yang kedua setelah tawakal itu adalah qanaah. Qanaah. Qanaah apa itu qanaah? Qanaah ialah menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah, serta senantiasa selalu berusaha sampai batas maksimal. Jadi qanaah itu artinya merasa cukup terhadap pemberian dari Allah. Nah, orang yang qanaah itu dia merasa cukup apapun rezeki yang sudah diberikan oleh Allah. Orang yang punya sifat qanaah di dalam hati, maka jiwanya, batinnya, hatinya akan merasa tentram, akan merasa tenang dan jauh dari sifat serakah atau tamak. Nah, jadi sifat qanaah itu dia merasa cukup. Lawan dari sifat qanaah adalah serakah atau tamak. Nah, qanaah bukan berarti berpaku tangan atau bermalas-malasan. Nah, jadi qanaah ini bukan berarti juga berpaku tangan atau malas. Jadi orang qanaah dia tidak mau bermalas-malasan, dia tidak mau meninggalkan usaha dari dia. Akan tetapi dia tetap berusaha, dia juga tetap ikhtiar, tetapi dia tidak terlalu mengejar-ngejar dunia, dia tidak terlalu merupakan akhir. Jadi orang qanaah ini sedikit syukur juga, itulah orang qanaah. Kenapa? Karena dia selalu sangka baik dan husnuzan kepada Allah. Nah, sesuai dengan surah Al-Hud ayat 6. Allah berfirman, nah, sama dengan ayat tawakal tadi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Nah, dan tidak ada suatu binatang yang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu
dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz. Quran surah Al-Hud ayat 6. Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa Allah menjamin makhluknya sehingga sedapat mungkin kita meningkatkan sifat qanaah dan menghilangkan sifat tamak. Dan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan an Abdullah bin Umar radhiyallahu an qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qad aflaha man aslama wa ruziqa kafaban wa qanna'ahu Allah bima ata rawahul Muslim. Hadis riwayat Muslim. Artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh beruntung orang yang masuk Islam mendapat rezeki secukupnya dan ia merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi antara qanaah dan tawakal itu saling berkaitan erat. Tawakal menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Dia hanya berpegang kepada Allah. Dia hanya berpegang kepada ketentuan Allah. Sedangkan qanaah adalah merasa cukup dengan rezeki atau pemberian yang Allah berikan kepadanya. Nah, dia berserah diri kepada Allah, bertawakal, dia merasa cukup dengan pemberian yang diberikan oleh Allah. Dia tidak tamak bersama. Nah, persamaan dari keduanya, tawakal dan qanaah adalah sama-sama tidak menghilangkan, sama-sama tidak menafikan, berusaha dan berikhtiar. Nah, jadi pelajaran hari-hari anakku sekalian, kesimpulan kita tentang qanaah dan tawakal adalah bahwasanya sifat tawakal dan sifat qanaah itulah hukumnya wajib ain. Artinya wajib bagi setiap orang Islam untuk bisa mengamalkannya. Jadi sifat qanaah ini merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Sedangkan sifat tawakal adalah menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah tanpa menghilangkan usaha dari dia. Nah, jadi orang bertawakal, orang berqanaah itu bukan berarti berdiam diri, bukan berarti terletak daripada kaya atau miskinnya. Bisa saja orang yang kaya itu dia bertawakal dan qanaah kepada Allah. Bisa saja orang yang miskin itu dia tidak bertawakal dan dia tidak qanaah kepada Allah. Kenapa? Karena tawakal dan qanaah itu adalah sifat terpuji yang letaknya di dalam hati, bukan terletak di luar. Kita ambil contoh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu adalah seorang rasul dan seorang nabi yang kaya. Apakah beliau cinta dunia? Tidak. Apakah beliau tamak? Tidak. Sulaiman adalah seorang rasul pilihan Allah. Beliau diberi Allah dengan rezeki yang kaya, dengan kekayaan, dengan kelebihan. Tetapi beliau tidak tamak, beliau tidak serakah, dan beliau hanya berserah diri kepada Allah. Nah, ketika kita mendapat nikmat, orang yang bertawakal ketika dia dapat nikmat, rezeki itu bukan letaknya di dalam hati, jangan ditaruh di dalam hati, tetapi hanya cukup di tangan. Nah, jadi selain dari Allah, orang yang bertawakal dan orang yang qanaah itu hatinya hanya berserah diri kepada Allah, bukan berpegang kepada yang lain. Jadi bukan terletak dari apa. Jadi sejauh mana hati kita terpaut dan berpegang kepada Allah. Jadi ujar Guru Skumpul, beliau pernah berkata, tawakal itu nangai jasidin andaknya dalam hati. Nabi Sulaiman itu sugih nangai
Tapi kesugihan sidin itu kada masuk ke dalam hati. Nah, ujar dulu sudah di tangan aja. Ketika harta atau materi itu terbakar, hati tidak ikut terbakar. Tapi kalau harta dan materi itu kita masukkan ke dalam hati, ketika dia hilang dan terbakar, maka hati juga ikut terbakar. Nah, jadi orang yang bertawakal itu apa yang dia miliki, dia tidak masukkan ke dalam hati. Pernah suatu hari ada seorang sufi yang bernama Imam As-Sajili. Beliau adalah seorang waliullah, seorang sufi yang sangat kaya. Dan beliau memiliki pakaian yang bagus-bagus, sangat bagus. Tiba-tiba pada suatu hari beliau dikunjungi oleh teman beliau, teman lama beliau yang lama enggak ketemu. Jadi teman beliau ini adalah teman beliau seperjuangan ketika sama-sama belajar. Teman beliau ini hidup di suatu kampung dan sangat miskin. Orangnya sangat miskin. Pada suatu hari tiba-tiba dia ingin mengunjungi Imam As-Sajili. Ketika dia sampai di rumah Imam As-Sajili, betapa terkejutnya temannya tadi melihat Imam As-Sajili memiliki rumah yang sangat mewah dengan pakaian sangat bagus. Lalu apa kata temannya? "Hai Imam As-Sajili, kenapa engkau bermewah-mewah dalam pakaian dan rumahmu sangat mewah? Apakah engkau tidak mengamalkan tentang ilmu yang diajarkan oleh guru kita tentang qanaah dan juhud dan tawakal?" Apa kata Imam As-Sajili kepada temannya? Kata Imam As-Sajili, tawakal, qanaah itu letaknya di dalam hati, bukan di luar. Kenapa? Saya baik punya harta, saya punya pakaian bagus, tapi semuanya tidak masuk ke dalam hati saya. Itulah orang yang bertawakal. Harta dan segala yang lainnya itu mereka mengiringi saya, itu adalah rezeki pemberian dari Allah, tetapi saya masukkan ke dalam hati. Tapi ya, itulah orang yang bertawakal, orang yang qanaah, dia tidak memasukkan sesuatu selain Allah ke dalam hati. Semuanya diletakkan di luar, artinya di tangan aja, jangan sampai dimasukkan ke dalam hati. Nah, jadi tawakal itu adalah masalah hati, bagaimana kita menerapkannya. Tetapi orang yang bertawakal itu tercermin dari cara dia hidup dalam sehari-hari, karena zohir itu cermin batin, az-zohiru bi'aqul batin. Jadi orang yang bertawakal dan orang yang qanaah itu akan kelihatan dari penampilan luarnya. Bagaimana yang di dalam itu ilmu biatanya akan timbul, akan muncul. Coba kita lihat guru kita, guru Sukul. Beliau orang yang kaya, beliau orang yang tampan, beliau orang yang punya suara yang bagus. Apakah beliau tidak tawakal? Oh, beliau sangat tawakal. Apakah beliau tidak qanaah? Oh, beliau sangat qanaah. Di mana qanaah dan tawakalnya beliau? Beliau ketika mendapat harta, beliau bagi-bagikan kepada fakir miskin. Sampai beliau sendiri tidak menikmatinya semuanya, ada beliau berikan kepada orang lain. Semuanya tidak beliau pedulikan. Nah, itulah orang yang bertawakal. Apakah beliau tidak qanaah? Beliau qanaah, beliau sering berpuasa, beliau sering menjelaskan, beliau sering berbagi kepada fakir dan miskin. Itulah sifat orang qanaah, tidak ada rasa tamak dan tidak ada serakah di dalam hati. Pernah sini kepada aku ini nangai di sini. Rezeki karena aku berpegang kepada Allah, karena aku yakin kepada Allah, karena aku kuat tawakal kepada Allah, akhirnya rezeki yang mengejar aku, akhirnya rezeki yang menyasai aku. Kada aku lagi yang mencari rezeki di sini. Nah, itu di sini orang yang sudah diberi Allah Taala karomah, orang yang sudah kuat tawakalnya, orang yang sudah kuat qanaahnya,
Allah akan memudahkan segala rezekinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki kepadanya dari sesuatu yang tidak disangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, dan siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Innallaha balighu amrihi, Allah adalah orang yang selalu menepati janjinya, menepati urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, dan Allah sesungguhnya sungguh telah menentukan bagi tiap-tiap sesuatu itu ada ketentuan dan kadarnya masing-masing. Nah, jadi anak-anakku sekalian, kita semuanya sudah diberi Allah Ta'ala rezeki masing-masing, sudah ada ketentuannya masing-masing. Nah, sebagai orang beriman, kita wajib bertawakal dan wajib qanaah, menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah. Di antara tadi, lalu orang yang qanaah itu tercermin dari sifatnya, tercermin dari perilakunya. Pertama, orang yang qanaah itu dia selalu ikhlas. Dia selalu menerima apa yang rezeki yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, orang yang qanaah dan tawakal itu senantiasa berpikir positif. Dia akan positif thinking. Dia akan merasa husnuzon. Apapun ujian dan cobaan yang datang kepada dirinya, karena dia yakin sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah. Yang ketiga, orang yang qanaah itu selalu bekerja keras dan selalu tetap optimis. Yang keempat, tidak berlebih-lebihan. Artinya selalu membelanjakan hartanya sesuai dengan kebutuhan dan kepada hal-hal yang bermanfaat. Jadi anak-anakku sekalian, itulah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga kita diberikan Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kalau ada, sebelum Bapak tutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi SAW. Al-Fatihah. Ya, kita mulai berdoa bersama-sama. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bi nuri hidayatika kama nawwartul ardha bi nuri syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zunal qutuh wal munuh wal busuk wa sahadatul ruh wa dawatan nasuh bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sa'alna rabbana ya Allah sihatal qalbi wal jasad wa afiyatan abdan bi ahli wal walad wa dhulahiyatin ma'aka ma istiqamah wa hifdzan minal hammi wal kibri wal ghiyai wal ujub wal hasad wa rizqan zahiran wa batinan halalan tayyiban ghairu qasirin yakunu lana aunan ala manazil wasat husna adabin fil akhlaq jami'i haifadika Allahumma dawu wa ya samad
bijahin nabil mustafa khairul wara kulli man shoma man hajja wa man sajada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi alamin. Hanya ini anak-anakku sekalian, pembelajaran kita hari ini yang Bapak sampaikan. Mohon ampun, mohon maaf dan mohon hidayah kalau dalam penyampaian tadi Bapak ada kekurangan, kehilapan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.